Salah satu dari fraud triangle atau katakanlah konsep untuk membedah faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya fraud, penipuan, penyelewengan, penyalahgunaan, korupsi dan sebagainya, itu adalah rationalization atau pembenaran dari pelaku fraud. Jadi kemarin waktu Lebaran, salah satu pimpinan atau kepala daerah suatu daerah itu memberikan dana kompensasi untuk supir angkot agar tidak beroperasi saat mudik Lebaran. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kemacetan di jalur tersebut. Sebuah kebijakan yang baik sebetulnya, karena kalau supir angkot dilarang untuk menarik, dari mana mereka dapat uang untuk menghidupi keluarganya? Karena mereka tidak punya gaji dan mengandalkan dari tarikan dalam satu hari. Jadi kebijakan memberikan dana kompensasi itu suatu kebijakan yang sangat humanis menurut saya. Tapi pelaksanaan di lapangannya ternyata itu dipotong gitu loh, disunat kalau nggak salah 200.000 per orang. Siapa yang nyunat? Ya itu oknum-oknum di Dishub. Oknum kan sedikit ya, ini kalau banyak nggak tahu disebut apa lagi ya, mungkin semuanya gitu ya. Dan rasionalisasinya atau pembenarannya dari Kadishubnya adalah itu tidak dipotong, tapi para supir sukarela memberikan kepada Dishub. Mana ada orang sukarela, orang miskin sukarela ngasih 200.000. Kalau sehari untuk masak aja sekitar 30.000 atau 40.000, itu bisa untuk 5 hari makan. Ini yang terjadi kadang-kadang aneh di Konoha ini. Orang kaya justru minta uang dari orang yang nggak punya. Sama kan, Kadishub kan udah punya gajinya pasti lumayan, belum tunjangan dan segala macam. Bisa-bisanya gitu loh disubsidi sama supir yang kita tahulah kehidupannya seperti apa. Ini otaknya pada kebalik ini, rasionalisasi. Anda mungkin di depan manusia bisa melakukan rasionalisasi atau pembenaran, tapi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Anda masih beriman sih, nggak akan bisa. Jadi meskipun sudah dikembalikan, harusnya menurut saya ini kasus hukumnya harus berlanjut. Pengembalian tidak berarti bisa menutupi kesalahan yang ada. Kalau Anda di dunia masih bisa senang-senang seperti itu karena hukumannya mungkin ringan atau segala macam, masih ada pengadilan akhirat kalau Anda masih beriman, mengimani rukun iman adanya hari akhir. Oke?